Segala kebutuhan Anda kini bisa terpenuhi dari rumah. Saatnya beralih ke toko albahjah.com untuk belanja lebih hemat dan berkah. Toko albahjah.com, pilihan cermat penuh barokah. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sehat selalu. Amin. Selalu dalam lindungan Allah dan semoga selalu diberkahi oleh Allah. Amin. Amin. Saya hamba Allah ingin bertanya. Saya melihat video Buya di YouTube yang menerangkan hukum istri membuka aurat di depan suami lewat video call atau kirim video. Kata Buya hukumnya boleh tapi tidak dianjurkan. Pertanyaan saya, bagaimana hukumnya jika istri menolak video call atau membuat video buka aurat untuk suami? Apakah berdosa Buya? Mohon penjelasannya Buya. Terima kasih. Insya Allah. Harus dipilah ya, di dalam memahami kalimat-kalimat kami sampaikan, jangan kepotong nanti bermasalah. Jadi yang kami sampaikan kalau tidak salah adalah mungkin atau sudah kapan waktunya Pak. Jadi seorang istri tidak ada aurat-auratan dengan suami. Semuanya bisa dilihat. Jika di dalam alam nyata saja bisa dilihat, apalagi melalui video. Cuman kami juga menambahkan di situ, akan tapi kalau berjauhan, kemudian video call, apakah boleh misalnya seorang istri membuka bajunya di depan sang suami lewat video call? Ya tetap saja boleh, karena di saat melihat langsung pun boleh, apalagi melalui video. Cuman permasalahannya, di saat seorang suami berjauhan dengan istri, kalau bangkit syahwatnya gimana cara menyelesaikannya? Karena mohon maaf, bersenang-senang dengan tangan sedih adalah haram di sini. Artinya jika nanti khawatir ke arah sana, ya jangan. Tapi kalau kuat pengen lihat, dia mungkin kangen kepada istrinya atau suaminya pengen melihat-lihat. Tapi jangan sampai melakukan keharuman. Pelampiasan dengan yang haram itu yang tidak diperkenankan. Kemudian ada pun menyimpan video, waspada, hati-hati. Kalau menyimpan video, subhanallah, kita tidak tahu namanya umur. Baru dikirim video suaminya, lalu meninggal istrinya, atau meninggal dunia. Lalu dilihat oleh orang lain. Nggak usah pakai video dia. Kalau sudah urusan aurat, jangan diabadikan dalam bentuk foto, dalam bentuk video, dan sebagainya. Karena apa? Anda tidak bisa menjamin sampai kapan Anda bisa menjaga itu. Biarpun alasannya untuk saya lihat istri saya sendiri. Saya itu ingin istri, itu video istri saya sendiri dalam keadaan begini, saya lihat. Oke. Anda bisa menjamin sampai esok hari hidup Anda? Kalau tiba-tiba mati, video ini akan ditangkap oleh orang lain dan dilihat. Makanya hendaknya yang demikian nggak perlu. Tapi kalau video call tadi kan setelah itu terputus dan tidak direkam. Akan tapi untuk yang video call tadi dengan catatan jangan sampai setelah itu bangkit syahwat lalu melakukan yang haram, naudzubillah. Tapi kalau urusan melihat sebatas itu adalah sah-sah saja. Kerinduan dan ingin melihat kecantikan istrinya, kegantengan suaminya, lihat rambutnya, lihat ini, lihat sah. Tapi ingat, yang dilarang adalah kalau sampai melakukan keharaman di balik syahwat yang bergolak setelah itu. Tolong difahami makna ini ya, jangan sampai dipotong-potong nanti disalahgunakan nanti. Sampai mengatakan videoan boleh, film-film, video suami istri membuat video dengan model macam-macam lalu dikirim. Hati-hati, bisa saja lepas itu. Mulai dari sah kilim atau HP jatuh dan seterusnya. Seorang suami hendaknya selalu menjaga kehormatan istrinya hanya untuknya saja, bukan diumbar ke sana kemari. Kalau seandainya seorang istri, ini sah saja. Kemudian seorang istri, mohon kalau memang seorang suami merindukan untuk melihat badannya, jasadnya, beri. Melihat, beri. Karena hanya melihat saja. Karena suaminya adalah halal. Atau seorang istri ingin melihat suaminya, beri. Karena kadang ada kerinduan untuk pengobat. Sah-sah saja. Nggak perlu hal-hal yang demikian itu sampai menolak dengan catatan tadi. Asalkan tidak sampai nanti bangkit syahwat lalu melakukan yang haram. Kalau bukan yang haram, haramnya ini yang nggak boleh. Maka karena akan melakukan haram, maka muqaddimahnya jadi nggak boleh. Tapi kalau melihat saja, normal, wajar. Syahwat iya, tapi dia bisa menahan. Kalau bisa menahan, ada masalah. Hanya obat rindu saja, sah-sah saja. Hati-hati dalam keharuman-keharuman yang dibalik yang halal ini kadang tidak disadari. Pertama boleh, tapi akhirnya terjerumus nanti melakukan keharaman sampai mencari kepuasan dengan dirinya sendiri. Maka perkuatlah kerinduan dengan pasangan agar harapan atau upaya untuk saling bertemu itu lebih besar upayanya. Sehingga mudah bertemu. Semoga Allah memudahkan semuanya yang lagi berjauhan untuk bisa segera dekat dalam cinta karena Allah, dalam keindahan. Dan jika berjauhan karena urusan-urusan dunia, ekonomi, maka semoga Allah mudahkan rezekinya sehingga bisa bertemu dalam cinta karena Allah. Dan semoga semua dari kita dimudahkan kita untuk menjauhi keharaman yang diharamkan oleh Allah dan diganti dengan yang halal dan diridhai oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab.